viewers aku yang cowok, suami yang mungkin istrinya sering banget mengalami salah satu simptomsnya adalah sakit banget pada saat menstruasi. Tapi sampai titik mana sih sebetulnya yang namanya sakit mens itu bisa dikatakan normal atau mulai harus ada consideration untuk mengunjungi OB/GYN? Oke, jadi memang betul Mel. Selamat pagi, hai, welcome back to my vlog. Hari ini aku lagi ada di rumah sakit IMC di daerah Pulau Mas. Jadi hari ini adalah hari dimana aku pengen ngajakin kalian untuk it's not general check up, tapi aku akan mengunjungi OB/GYN. OB/GYNku ini namanya Dr. Caroline. Beliau ini sering banget aku lihat Instagramnya sharing tentang mioma, tentang kista, kemudian tentang pokoknya segala sesuatu yang berbau dan berhubungan dengan rahim. Nah, buat teman-teman yang perempuan atau kalian viewers aku yang cowok, suami yang mungkin istrinya sering banget mengalami salah satu simptomsnya adalah sakit banget pada saat menstruasi. Is it still normal atau mungkin udah harus dikonsider untuk ngecek ke OB/GYN? Mudah-mudahan vlog kali ini bisa memberikan knowledge buat kalian. You know what? I don't like being test blood pressure. Aku tuh punya traumatikal, ntar aku ceritain kalian. Mendingan gue disuntik daripada gue dicek tensi. Ini gue sama istrinya Eko Patrio. Lutfi juga takut tuh. Paling takut ya tensi, lucu ya, padahal gak sakit ya guys, tapi takut. Gue mendingan disuntik daripada tensi. So ya, oke, kita masuk mengunjungi dokter. Hai dok, hello. Baik dok, ini dokter OB/GYNku, Dr. Caroline. Hai dokter. Dok, can I sit here? Iya. Oke guys, jadi hari ini adalah visit aku, actually yang kedua ya dok ya, sama Dr. Caroline. Nah tapi yang pertama aku nggak vlog karena I was so nervous ya. Dan akhirnya hari ini aku memutuskan untuk pengen berbagi di vlog aku. Fungsinya apa, kenapa? Karena aku tahu pasti banyak perempuan yang juga sebenarnya mengalami hal yang sama seperti aku gitu ya dok. Tapi mungkin nggak tahu kapan waktunya sudah harus mengunjungi OB/GYN. Karena sebetulnya namanya simptom sakit menstruasi itu kan sebetulnya hal yang common ya dok ya. Betul. Oke, mungkin kita sebenarnya aku udah pernah ngobrol sama dokter tentang ini di pertemuan kemarin kita pertama ya dok. Tapi aku pengen sharing lagi nih. Sebetulnya dok, kan dari kita SMP, SMA, mens awal-awal tuh pasti udah sering banget. Aduh kalau lagi mens tuh nggak bisa olahraga, nggak bisa aktivitas gitu kan dok. Tapi sampai titik mana sih sebetulnya yang namanya sakit mens itu bisa dikatakan normal atau mulai harus ada consideration untuk mengunjungi OB/GYN? Oke, jadi memang betul Mel. Mens itu biasa rata-rata perempuan merasakan cramping di area bawah pusar, itu areanya rahim ya. Nah, cramping yang patologis yang sudah harus mengunjungi dokter OB/GYN adalah cramping yang pertama mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain ya dok? Yang kedua mesti minum obat anti nyeri. That's me. Jadi tiap kali mens mesti minum obat anti nyeri. Tiap kali mens mesti terganggu pekerjaannya. That's me. Nah itu tanda-tandanya harus sudah berkunjung ke dokter OB/GYN untuk dicek lebih lanjut. Kalau aku nih sekarang yang aku keluhkan setelah aku kemarin ngecek sama dokter, aku tuh apa permasalahannya dok? Adenomyosis. Oke. Adenomyosis ini adalah proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Beda dengan miom. Kalau miom tidak ada urusan dengan endometriosis. Ya, endometriosis ini adalah jaringan endometrium yang tumbuh di luar dinding dalam rahim yang normal. Gitu. So it's not the final decision atau the final solution ya dok? Final solutionnya adalah dok? Surgery. Final solutionnya diangkat. Ya, rahimnya. Betul, rahimnya diangkat. Jadi walaupun angkat rahim adalah solusi terakhir kalau kita sudah punya anak ya dok. Dan untuk adenomyosis dokter sarankan untuk memang operasi angkat rahim. Iya, betul. Setelah angkat rahim tidak akan menopause dini dan masih bisa kalau kata Bang Hoton. Iya, masih bisa. Nggak kering dong? Nggak kering sama sekali. Jadi setelah angkat rahim, hidupmu normal, malah akan lebih berkualitas. Harapannya begitu. Ya, karena hormon tetap dihasilkan oleh indung telur. Ya, indung telur kan di kiri kanan. Cuma kan aku kepikirannya aku baru umur 41 dok, kalau aku hidup nggak ada rahim tuh
Aku perempuan tanpa rahim gimana Ki Dok? Jadi rahim ini adalah wadah saja, wadah darah men sama wadah bayi, bukan produksi hormon, bukan. Oke. Dia pun menghasilkan darah haid akibat pengaruh hormon yang diproduksi indung telur sebetulnya. Jadi dia hanya place-nya, tempatnya ya Dok? Iya, betul. Jadi kalau rahim bermasalah, rahim diangkat selama indung telur ada, ini kan menghasilkan hormon yang mengalir masuk aliran darah, beredar ke seluruh tubuh. Fungsi hormon itu kan banyak banget, bukan cuma urusan menghasilkan darah men saja. Sip Dok, jadi hari ini aku akan disuntik lagi, suntik kedua untuk menekan hormonnya Dok. Iya, betul. Nanti berarti kita akan set up waktu untuk operasi pengangkatan rahim aku. Iya. Berapa hari dan sorry Dok, ini dibelek, perutku dibelek seperti aku cesarean atau caranya apa Dok? Beda. Jadi ya zaman now kalau operasi itu bisa dilakukan dengan lubang yang sekecil mungkin, ya akan lebih baik lagi. Ya sekarang kan kita mengenal yang namanya laparoskopi. Ya. Orang bilangnya operasi 3 titik, operasi tanpa nyeri. Ya nyerinya minimal karena lubangnya kecil, hanya setengah sampai 1 senti saja. Ya, dengan laparoskopi ini kita bisa angkat rahim, angkat miom, angkat kista, ya hal-hal itu bisa dilakukan. Jadi hanya titik ya? Iya. Tapi tentunya dokter ahli laparoskopi yang akan mengerjakan operasi yang menilai semuanya. Gitu. Apakah masih approachable dengan laparoskopi atau tidak? Ya, kalau kasusnya Melani sudah saya cek, kamu approachable bisa dengan laparoskopi. Iya. Dok, emang kasus apa yang nggak bisa lagi dengan laparoskopi? Artinya harus apa sebutannya Dok? Harus black biasa. Black biasa tuh laparotomi. Jadi operasi jadul namanya. Iya, di black semua perutnya gitu. Kalau tumornya itu sudah lebih dari puser besarnya. Jadi tumor-tumor yang ukurannya masih di bawah batas puser dan perlengketannya kita masih bisa approachable. Biasanya saya akan nilai itu nanti semuanya lewat USG, lewat periksa dalam, kita akan nilai semuanya. Oke, bisa dengan laparoskopi. Jadi dokter yang melakukan operasi harus menilai sendiri. Ya. Baik. Nah, kalau bisa dengan laparoskopi lebih menguntungkan untuk pasien daripada harus dibelek ya. Betul, karena lubangnya kecil. Karena lubangnya kecil, sembuhnya juga jauh lebih cepat, jauh lebih nggak sakit daripada operasi yang black biasa. Iya, pasti dong. Gitu. Dan laparoskopi ini cermat dia karena menggunakan kamera dengan resolusi yang tinggi. Saya kayak main PlayStation aja, Mel. Jadi dokter lihat langsung ke dalam gitu. Enggak, kita melihat ke dalam tapi ngelihatnya di monitor, di kamera. Persis kayak main PlayStation. Saya begini nih, 2 tangan bergerak dengan lubang yang kecil-kecil masuk alat-alat untuk bisa mengangkat si rahim. Bahkan rahim itu nanti dikeluarkan lewat lubang yang kecil juga. Jadi lubang tetap kecil. Meskipun rahimnya besar, misalnya miom 10 cm kayak yang kemarin saya posting di Instagram tuh, dia bisa tetap keluar, lubangnya tetap kecil. Wow. Tetap nggak sakit. Teknologi ya Dok ya. Iya. Sorry, akunya tidur ya? Bius total? Iya, di bius total. Jadi bukan yang half ya? Enggak. Jadi kamu relax, lebih nyaman sebetulnya kalau bius total. Kamunya relax, bangun udah beres, sudah selesai. Baiklah dokter, terima kasih buat informasi. Berapa hari Dok operasinya Dok? 3, 4, berapa hari? Biasanya kan masuk kan 1 hari sebelum dari operasi, besoknya operasi, lusanya udah pulang. Oh, berarti hampir mirip-mirip sama sesar juga ya Dok ya? Iya. Karena lebih cepat ya? Lebih cepat. Ya? Jadi misalnya hari ini masuk, 18 masuk, 19 operasi, pulangnya 21. Setelah itu aku balik bisa syuting lagi berapa lama biasa? Seminggu Dok? Mau di sini juga boleh kalau kamu mau syuting. Few days? Ya, few days saja. Belajar jalan lagi kayak sesar gitu nggak sih Dok? Pulang udah jalan-jalan, Mel. Doakan saya berani, tekad bulat daripada tiap bulan aku meraung-raung. Luar biasa sakitnya Tuhan. Dok, hari ini aku thank you banget Dok buat informasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan buat semua teman-teman untuk tahu kapan waktunya sudah harus tahu bahwa kayaknya ini there's something unnormal with me dan harus mulai mengunjungi dokter obgyn, atau mungkin masih considerationnya ini sakit menstruasi masih normal ya Dok ya. Iya. Mudah-mudahan sih dijauhin dari yang macam-macam yang aneh-aneh ya. Hidup sehat pokoknya buat semuanya Dok. Sekarang aku akan disuntik ya Dok ya. Siap. Thank you dokter.
Oke, hari ini udah selesai visit aku di rumah sakit dokter Objin dan juga ortopedi. Ini tanganku lagi dibebat. Nanti aku akan ngobrol sama kalian apa sih simptom-simptom yang aku rasain. Oke, yuk, we're gonna have lunch dulu. Let's go.